Selamat datang di channel BH Korslet. Dukung kami dengan komentar Anda, atau like aja dulu kan itu gratis. Thank you ya. Hehehe. Bab 363. Apakah ada seseorang dari keluarga Olsen yang datang? Kata-kata itu membuat Keira menoleh ke arah Mary, berpikir bahwa Alice mungkin datang menjemputnya dan membawanya pulang. Bahkan Mary tertegun sejenak, lalu berbalik untuk melihat keluar pintu. Secercah harapan tanpa sadar muncul di mata Mary, jika itu benar-benar dia. Namun kemudian dia tertawa getir. Bagaimana mungkin itu dia? Dengan pikiran itu, dia melihat beberapa sosok memasuki ruangan, dengan dua wanita di garis depan, wajah mereka pucat. Apakah itu Christina dan Victoria? Begitu mereka masuk, Amy langsung memeluk kaki Keira dengan ketakutan dan air mata mengalir di matanya. Dia jelas masih trauma dengan kejadian sebelumnya di sekolah. Melihat niat jahat mereka, Keira segera mengangkat Amy dan meletakkannya di lengan Louis. Bawa dia ke atas. Louis melirik kedua wanita itu, lalu menatap Keira dengan tatapan penuh tanya. Apa kau yakin bisa mengatasi ini? Tidak masalah. Keira mencibir. Dulu, aku berada di bawah kekuasaan Isla karena nenek. Dia tidak ada di sini, dan aku tidak serapuh yang kau kira. Dia memutar pergelangan tangannya dan mengepalkan tinjunya. Melihat reaksinya, Louis mengangkat sebelah alisnya dan kemudian dengan cepat menggendong Amy ke atas. Mary, yang berdiri di samping, tidak dapat mengerti apa yang mereka katakan, tetapi Rebecca mengerti, dan kekagumannya terhadap Keira pun semakin kuat. Keira cemerlang dalam segala aspek, namun dia tetap melangkah maju, menghalangi sisi Keira, dan menghadapi dua wanita dari keluarga Olsen. Apa yang kalian lakukan di sini? Christina langsung mencibir. Rebecca, aku sarankan kamu untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain, nanti kalau sudah bertengkar, kamu malah terluka lagi. Rebecca membalas, kau tidak akan berani. Kenapa kita tidak berani? Christina mencibir lagi. Apa kau benar-benar mengira kau putri kecil keluarga Allen? Di antara 5 keluarga besar clans, keluarga Allen berada di urutan kedua dari bawah. Bagaimana kau bisa menyamai kami dalam hal latar belakang keluarga? Rebecca langsung terkejut. Christina lalu mengerutkan bibirnya dengan acuh tak acuh. Semua orang memujimu, dan kau mulai percaya bahwa kau begitu penting. Tidakkah semua orang tahu kau ditipu untuk menikah dan hampir mati di Oceanion, tidak dapat kembali? Kau bunga yang layu dan orang bodoh yang sedang jatuh cinta. Apakah kau telah tersihir oleh Kira lagi? Rebecca tidak merasakan apapun kecuali kemarahan. Keira tertawa mengejek. Apa? Kalian berdua tidak akan pernah menikah seumur hidup kalian. Christina mencibir. Tentu saja, kita tidak akan tergila-gila seperti dia. Sekarang seluruh clans tahu tentang hal bodoh yang dilakukannya, bagaimana mungkin ada orang yang mau menikahinya lagi? Victoria kemudian berkata, Kakak, jangan berkata begitu. Beberapa hari yang lalu, dia mengumumkan di depan umum bahwa dia ingin menikahi Tuan Horton. Christina langsung tertawa mengejek. Dia, bagaimana? Hanya karena ini pernikahan kedua, dia pikir dia memenuhi syarat. Bisakah pria dibandingkan dengan wanita? Anda tertipu, tetapi Tuan Horton adalah seorang duda, itu berbeda. Selain itu, keluarga Olsen dan keluarga Horton telah lama memiliki perjanjian pernikahan. Sebelumnya, hal itu tidak berhasil antara Tuan Horton dan Victoria, tetapi sekarang ada kesempatan. Setelah itu, dia menatap Victoria. Kudengar Tuan Horton ada di clans. Suatu hari nanti, aku akan meminta kakak laki-laki kita untuk mengatur pertemuan untukmu. Kalian tetap harus bertemu dan menumbuhkan perasaan. Tidak seperti orang-orang tertentu, kalian belum pernah menikah, dan sekarang di seluruh clans, hanya kau yang cocok untuk Tuan Horton. Rebecca gemetar karena marah. Melihat bagaimana setiap kalimat dari mereka berdua ditujukan untuk melukai Rebecca, Keira langsung berkata, apa sebenarnya yang kamu lakukan di sini, dan siapa yang kamu cari? Dia menepuk tangan Rebecca dengan gerakan menenangkan. Rebecca segera tenang dan membalas senyuman hangat Keira. Jari-jari Keira ramping namun jelas bentuknya, dan saat mereka menggenggam jari-jarinya, dia merasakan kekuatan dan keamanan yang kuat. Dia memang sudah menikah, tetapi bukan dia yang salah. Mantan suaminya yang salah. Dia tidak bisa membiarkan masalah ini mengurungnya di masa lalu. Rumor serupa akan beredar di masa depan, dan jika dia menganggap semuanya serius,
bukankah dia akan terus-menerus marah? Dia harus belajar untuk sedikit melepaskannya di masa depan. Saat Rebecca memikirkan hal ini, dia akhirnya memaafkan dirinya sendiri. Ketika Victoria dan Christina melihat Rebecca tidak mengatakan apapun, mereka kembali mengalihkan perhatian mereka ke Keira secara serempak. "Kenapa kita di sini? Kau akan tahu sebentar lagi." Hampir bersamaan dengan kata-kata itu diucapkan, langkah kaki terdengar dari luar. Keira menatap pengasuh itu dengan bingung. Pengasuh itu segera menjelaskan, "Mereka datang dengan pengawal, dan begitu saya membuka pintu, mereka masuk sebelum saya sempat menutupnya." Keira terdiam. "Baiklah, hari ini rumahnya benar-benar tampak seperti tempat yang bisa dimasuki siapa saja." Dia menoleh ke arah pintu dan melihat Mrs. Jones, yang telah membantunya di gerbang sekolah terakhir kali, menuntun George yang berusia 3 tahun. George memiliki lingkaran merah di sekitar matanya, jelas karena baru saja menangis, dan masih terisak-isak saat masuk. Nyonya Jones sendiri tampak khawatir dan cemas. Bahkan sebelum melangkah masuk, suaranya sudah terdengar. "Nona South, saya menanyakan alamat Anda di sekolah dan memberanikan diri untuk datang. Anda tidak akan menyalahkan saya. Saya di sini karena..." Namun, suaranya melemah saat melihat ruang tamu dan tertegun. Nyonya Jones menatap Victoria dan Christina dengan bingung lalu mengalihkan pandangannya kembali ke Keira. Melihat hal itu, Keira langsung melangkah maju dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Nyonya Jones mengerutkan kening, melirik Christina dan Victoria lagi, lalu berkata, "Taman kanak-kanak telah mengeluarkan George dan Amy." Mendengar kata-kata itu, Keira tertegun sejenak. "Apa katamu?" Baru-baru ini, dia mengambil cuti panjang untuk Amy. Cuti itu memungkinkannya mempertahankan tempatnya di taman kanak-kanak elit ini sambil membiarkan Amy beristirahat dengan baik di rumah, memastikan dia merasakan banyak cinta dan keamanan. Gadis kecil itu telah terlalu banyak menderita sebelumnya dan sekarang selalu pemalu dan takut. Tumbuh besar seperti ini akan meninggalkan bekas luka di benaknya. Namun, bagaimana dia bisa dikeluarkan? Sekolah ini adalah salah satu lembaga terbaik di kota, dan untuk masuk kembali akan sangat sulit. Nyonya Jones juga menatap Christina dan Victoria dengan mata berkaca-kaca. Itu karena Dewan Sekolah baru saja mengalami perubahan. Keira langsung merasakan bahwa Christina dan Victoria terlibat dalam hal ini dan bertanya, "Apa yang berubah?" Nyonya Jones mendesah. Keluarga Olsen telah menjadi anggota Dewan Sekolah yang baru. Sebelumnya, keluarga Olsen hanya memiliki saham di taman kanak-kanak, tetapi sekarang mereka telah menjadi anggota Dewan Sekolah, yang membuat perubahan langsung dalam status mereka di sekolah. Victoria dan Christina saling pandang, dan Christina, dengan tangan disilangkan, melangkah maju. "Memang, posisi ketua dewan ini akan saya tangani. Keira, putri Anda dan George sama-sama tidak bisa diatur di kelas. Kami telah mengadakan rapat dan membahas masalah ini, dan mereka akan dikeluarkan dari sekolah." Bab 364. Keira mendengar kata-kata itu dan langsung mengerutkan kening. "Mengapa kamu harus menerima pekerjaan itu?" Christina mencibir, "Apa kau tidak tahu? Jabatan pengurus TK umumnya dipegang oleh perempuan. Karena keluarga Olsen menjadi pengurus sekolah, mereka harus mengirimkan perwakilan. Sekarang akulah satu-satunya perempuan yang memenuhi syarat di keluarga Olsen, jadi tentu saja, akulah yang berhak." Keira menganggap ini menggelikan. Nyonya Jones, yang berdiri di dekatnya, berkata, "Meski begitu, Anda tidak bisa begitu saja mengeluarkan anak-anak sesuka hati. Dengan melakukan ini, Anda telah menyebabkan trauma psikologis yang hebat bagi mereka." Nyonya Jones teringat kembali saat ia tiba-tiba menerima telepon dari sekolah dan menjadi bingung, jadi ia pun bergegas ke sana. Ia mendapati anaknya yang biasanya berperilaku baik dan selalu tersenyum, menangis dengan mata bengkak. Putranya berdiri di pintu sebagai hukuman, dengan bangku kecil dan ranselnya, dan ketika dia mendekat, dia langsung menangis. Guru di dekatnya tidak memberikan penghiburan apapun. Sebaliknya, dia memarahi, "Ini sekolah. Apa yang kamu tangisi? Jangan ganggu kelas anak-anak lain." Nyonya Jones hampir kehilangan akal sehatnya dan menyerbu ke depan, dengan kasar mendorong guru itu menjauh dan kemudian merengkuh putranya ke dalam pelukannya. Dia menepuk punggung putranya dengan lembut, menenangkannya, lalu menatap gurunya dengan marah. "Apa yang kamu lakukan?" Saat dia melihat Amy diganggu terakhir kali, dia merasa seolah-olah hal itu terjadi pada anaknya sendiri.
Sekarang tiba giliran putranya sendiri, dia merasa hampir gila. Namun guru itu masih ada di sana, berteriak-teriak. Apa yang saya lakukan? Anakmu bertingkah tidak baik di sekolah. Dia buang air kecil sesuka hatinya dan melempar cacing ke dalam tas orang lain. Para guru mengadakan rapat dan berdiskusi, dan dia telah dikeluarkan. Setelah mengatakan itu, guru itu menunjuk ke papan tulis di dekatnya, yang memajang pemberitahuan kritik publik. Nyonya Jones meliriknya dan melihat bahwa putranya dan Amy ada dalam daftar. Brandon langsung berkata, "Bu, aku tidak melakukannya. Kotoran itu adalah sesuatu yang dijatuhkan guru ke tanah, dia menjebakku. Aku juga tidak melempar cacing ke dalam tas ransel teman sekelasku. Teman sekelasku yang membawa cacing-cacing itu untuk dimainkan, dan semua teman sekelas mengakuinya. Namun, guru bersikeras bahwa itu aku." Brandon tidak pernah berbohong. Oleh karena itu, Ibu Jones langsung mempercayainya dan menoleh ke gurunya. "Saya menuntut Anda untuk meminta maaf kepada anak saya." Namun, guru itu membalas, "Saya tidak perlu meminta maaf. Ini adalah keputusan dewan, dan tidak ada hubungannya dengan saya." Nyonya Jones segera mengerti, karena dia berbicara mewakili Amy sebagai saksi terakhir kali. Dia dan putranya sekarang masuk dalam daftar hitam saudara perempuan Olsen. Dia tidak berdaya, karena pengaruh keluarganya tidak mungkin menandingi pengaruh keluarga Olsen. Meskipun dia baru saja menyelesaikan proyek dengan Horton Group, itu hanyalah celah kecil bagi masuknya Horton Group ke Clans, dan itu tidak sebanding dengan kekuatan 5 keluarga elit teratas. Nyonya Jones tiba-tiba teringat saat terakhir kali Kira dengan santai menyarankan agar suaminya menandatangani kontrak dengan Horton Group, dan kemudian hal itu benar-benar terjadi. Itulah sebabnya dia bahkan tidak memikirkannya dan langsung bergegas ke sini. Namun sekarang, Nyonya Jones perlahan-lahan mulai tenang. Dia merasa telah mengada-ada karena putus asa. Kira masih seorang wanita muda, dan setelah insiden Horton Group, Jones telah mengajukan beberapa pertanyaan tentangnya. Kabarnya, dia telah dicuci otak oleh pacarnya di perguruan tinggi dan menjalani kehidupan sebagai istri dan ibu yang berbakti setelah menikah. Dia baru saja bercerai, menyelesaikan sebuah proyek, dan terlibat dengan keluarga Olsen dan keluarga Davis. Pastilah tidak banyak gunanya baginya karena tidak memiliki hubungan dengan Horton Group, jadi apa gunanya sekarang? Itu hanya akan membuat Keira terpuruk dengan kesedihannya sendiri. Nyonya Jones sedang merenungkan hal ini ketika dia mendengar Christina berbicara. "Itu bukan tanpa alasan, bukan? Kami telah memberikan alasannya, dan kami bahkan menangkap semuanya lewat kamera pengintai." Nyonya Jones membentak, "Ya, itu direkam, tetapi telah diedit dengan maksud jahat. Anak saya hanya berjalan melewati kotoran, dan Anda mengklaim dia yang melakukannya. Dia hanya melirik serangga milik teman sekelasnya, dan Anda bersikeras dia membawanya ke sekolah. Ini sungguh tidak masuk akal." Christina mencibir, "Tidak masuk akal. Bukankah aku pernah berargumen denganmu terakhir kali di sekolah? Kau mendengarkan. Kemudian kami tahu itu karena keluargamu menandatangani kontrak dengan keluarga Horton. Apakah kau pikir keluargamu aman sekarang? Adikku akan menikah dengan keluarga Horton, dan kau tidak menyadari kebodohanmu sendiri." Kata-kata ini membuat wajah Nyonya Jones berubah. Keira terkekeh. "Kenapa kamu menghina dirimu sendiri?" Christina terkejut. "Apa, tidak menyadari kebodohanmu sendiri?" Keira merentangkan tangannya. "Jika kamu pandai merefleksikan diri, aku tidak akan memarahimu. Lagi pula, aku hanya memarahi perempuan jalang." Christina begitu marah hingga dadanya naik turun. "Dasar jalang kecil." Kemudian dia melihat ke arah pengawal di sekitarnya. "Kalian, pergilah dan tahan dia. Aku akan memberinya pelajaran hari ini dan menunjukkan padanya apa yang bisa kulakukan." Keira mengangkat sebelah alisnya, tidak menunjukkan niat untuk melawan, dan malah menunjuk ke kamera di dekatnya. "Ini rumahku, bukan sekolah tempat kau bisa memanipulasi pengawasan. Percaya atau tidak, kalau kau berani menyentuhku, aku akan menangkapmu." Setelah mengatakan itu, dia menatap Christina. "Coba tebak apakah tuanmu akan melindungimu saat itu? Kalau memang benar-benar menjadi masalah kepolisian, bukankah yang seharusnya memberi penjelasan adalah mereka?" Para pengawal itu langsung ragu-ragu. Melihat hal ini, Victoria berkata, "Keira, sebenarnya tidak perlu membuat ini jadi buruk. Alasan kami menargetkanmu adalah karena kamu sudah bertindak terlalu jauh sebelumnya." Christina langsung mengejek. "Benar, kau menamparku,
dan aku membiarkannya begitu saja. Tapi beraninya kau memukul adikku. Dia bukan hanya putri kedua dari keluarga Olsen, tetapi juga calon Nyonya Horton. Kau benar-benar menginginkannya, Nyonya Horton. Keira menganggapnya menggelikan dan membalas. Dari mana Nyonya Horton ini berasal? Apakah Tuan Horton setuju? Kau menyebut dirimu Nyonya Horton. Dari mana kau mendapatkan rasa superioritas ini? Victoria tercekat oleh jawaban itu. Kamu. Lalu dia berbalik menatap Christina. Christina kemudian berkata, Nyonya Jones, Keira, saya datang ke sini hari ini untuk memberitahu kalian bahwa jika Keira bisa meminta maaf kepada saya dengan tulus, saya mungkin bisa memaafkannya. Mata Nyonya Jones langsung berbinar ketika mendengar ini, tetapi tak lama kemudian matanya meredup lagi. Sebelum Nyonya Jones sempat berbicara, Keira bertanya, bagaimana aku harus meminta maaf? Tentu saja, dengan berlutut dan memohon padaku. Christina melotot ke arahnya dengan ganas. Kedua putri keluarga Olsen telah dipukul olehmu, kau harus memberi kami penjelasan hari ini. Keira tertawa mendengar ucapan itu. Hanya dua anak angkat, apa kau tahu siapa aku? Bab 365. Siapa kamu? Christina mencibir, kau kira, bukan. Sebelum datang ke sini, kami sudah menyelidiki latar belakangmu secara menyeluruh. Keira hendak berbicara ketika Mary tiba-tiba menyerbu di depannya, menghalangi jalannya. Christina, Victoria, sudah cukup. Percaya atau tidak, jika aku memberitahu Alice tentang kejadian hari ini, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Christina terkejut dan ragu sejenak. Victoria menundukkan pandangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, kemarin, Alice sepertinya pergi keluar. Mengapa kalian tidak bersama pada malam pernikahan kalian? Pernyataan itu seolah mengingatkan Christina. Dia langsung bertindak seolah-olah dia telah menangkap sesuatu. Vicky, kamu serius? Ia jarang memanggil Victoria dengan nama lengkapnya karena ia membenci nama-nama itu. Ia merasa keluarga Olsen memberi mereka nama-nama besar hanya untuk membuktikan sesuatu. Victoria mengangguk. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Setelah Alice pergi tadi malam, dia tidak pernah kembali. Mary, apa yang terjadi antara kamu dan Alice? Kalian berdua tidak bertengkar, kan? Kalian baru saja menikah, seharusnya ini masa bulan madu kalian. Christina berkata, itu pasti karena Alice tidak mencintainya. Apalagi yang bisa terjadi? Aku selalu berpikir ada yang salah dengan pernikahan mereka. Ada begitu banyak wanita muda di Glens. Mengapa Alice berakhir bersamanya? Dia pasti telah melakukan sesuatu yang memalukan dengan merayunya. Sekarang dia punya anak, berharap untuk bangkit dari keterpurukannya dalam semalam. Mary, aku menyarankanmu untuk mengakui kesalahanmu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan menikahi Alice, kamu bisa menjadi saudara ipar kami? Percayalah, itu tidak mungkin. Tidak ada yang akan menerimamu. Victoria berkata, Christina, kamu tidak bisa begitu saja berkata begitu. Dia memang punya status. Kita harus tetap memberinya harga diri. Christina mencibir. Baiklah, dia boleh minta maaf. Selama permintaan maafnya cukup tulus, kita bisa membebaskannya. Victoria mengangkat alisnya. Mary bertanya dengan polos, baiklah, aku akan meminta maaf atas nama Kira. Terlepas dari apa yang telah terjadi atau siapa yang benar atau salah, kami minta maaf. Bisakah kita hidup rukun mulai sekarang? Christina langsung tertawa. Mary, kamu tidak bisa senaif itu. Apakah permintaan maaf sudah selesai hanya dengan mengatakannya? Mary langsung mengernyitkan alisnya. Lalu apa yang kamu inginkan? Atau haruskah aku bertanya, berapa banyak uang yang kamu inginkan? Christina dan Victoria bertukar pandang sebelum Christina berkata, kita tidak butuh uang. Mary langsung berkata tanpa berpikir. Lalu apa yang kau inginkan? Rumah, perhiasan, atau yang lainnya? Victoria tidak mengatakan sepatah kata pun tetapi hanya menatap Keira sambil tersenyum. Christina lalu menyilangkan tangannya. Kita tidak akan mempersulit adik ipar kita. Mengingat status istimewamu dan saat ini kamu sedang hamil, mari kita minta Kira berlutut di hadapanku dan meminta maaf, dan itu tidak apa-apa. Berlutut, suara Mary langsung berubah tajam. Tidak mungkin. Dia menatap Christina seolah-olah dia mengerti sesuatu dan berkata, kamu di sini sama sekali bukan untuk bernegosiasi. Kamu di sini hanya untuk mempersulit Kira. Akhirnya menemukan jawabannya. Christina mengakui, Mary, selama kamu tidak ikut campur hari ini,
kami tidak akan mempersulitmu di keluarga Olsen di masa mendatang. Kalau tidak, kamu harus tahu, mengingat rasa hormat keluarga Olsen terhadap Vicky dan aku, kamu akan menghadapi hari-hari yang sangat sulit ke depannya. Setelah mengatakan itu, dia menatap Keira lagi. Berlututlah, dan aku akan memaafkanmu, tetapi aku ingin kamu berlutut lebih lama untuk adikku karena kamu telah memukulnya. Mary sangat marah hingga wajahnya berubah pucat, dan dia berkata dengan marah, sudah kubilang, itu tidak mungkin. Christina, kalian berdua sebaiknya segera pergi, atau aku akan. Kata-katanya terhenti sejenak. Kalau tidak, apa? Christina mencibir, memanggil polisi. Sekarang kau juga anggota keluarga Olsen. Kau harus mengerti bahwa polisi pun tidak bisa menyentuh kita. Victoria menambahkan, mungkin dia berencana menelepon Alice. Alice, apakah dia akan menjawab teleponnya? Dia kabur pada malam pernikahannya. Apakah dia pikir dia bisa memerintah Alice? Lagi pula, jika dia ada di sini, belum tentu dia akan memihaknya. Mary sangat marah hingga ia tidak dapat berbicara dan hanya berteriak, kamu. Bagaimana dengan kita? Christina melangkah maju, dagunya sedikit terangkat saat dia menatap yang lain. Apa kalian akan berlutut? Mohon ampun, jangan paksa kami untuk melakukan kekerasan fisik. Keira, dengan tangan disilangkan, berdiri tegak dan hanya berbicara kepada Mary dan Rebecca. Kalian berdua, naik ke atas. Mary tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi Rebecca segera mengangguk, meraih Mary dan menariknya kembali. Mary menjadi marah. Apa yang kau lakukan? Keira bisa terluka. Dia tidak akan. Rebecca menghiburnya, kamu harus percaya pada kemampuan dermawan itu. Kemampuan apa? Mary panik. Aku tumbuh bersamanya sejak kami masih anak-anak. Dia benar-benar bisa terluka. Jangan khawatir, dia tidak akan melakukannya. Rebecca terus menarik Mary. Jangan pergi ke sana dan jadi penghalang. Mary sangat khawatir. Tepat saat dia hendak melangkah maju lagi, dia melihat Keira mengepalkan tinjunya sedikit, melangkah maju, dan menatap Christina, sambil berkata, hentikan omong kosongmu. Apakah kalian berencana untuk menyerangku bersama-sama, atau satu persatu? Christina tercengang. Victoria juga mengerutkan kening. Victoria mengatupkan rahangnya. Terlepas dari kenyataan bahwa kau akan menghadapi begitu banyak dari kami sendirian, apakah kau benar-benar berpikir bahkan jika kau bisa mengalahkan mereka, kau akan berani mengambil tindakan? Tepat sekali, kami adalah keluarga Olsen. Aku dan saudara perempuanku adalah putri yang paling dimanja. Jika kau berani menyentuh kami dan membuat keributan besar, keluarga Olsen tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Keira memiringkan kepalanya. Kau benar-benar terlalu banyak bicara. Apa kau di sini hanya untuk membuat masalah? Christina kemudian menoleh ke arah Nyonya Jones. Nyonya Jones, apakah Anda tidak takut? Jika dia benar-benar berani melawan, kami pasti tidak akan membiarkan putra atau putrinya kembali ke sekolah. Mendengar hal ini, Nyonya Jones berkata, tidak penting apakah dia bersekolah atau tidak. Yang penting adalah saya ingin George tahu bahwa dia bukan tolok ukur nilai. Nona South, lakukan apa yang menurutmu benar. Jika yang terburuk terjadi, saya akan mengirim anak saya ke luar negeri. Keira menatap Nyonya Jones lagi setelah mendengar ini dan merasa bahwa ia telah menemukan seorang teman yang layak dipertahankan. Ia mengangguk. Sementara itu, di luar villa, serangkaian mobil mewah masuk silih berganti, menarik perhatian semua orang di lingkungan itu sejak mereka masuk. Tak lama kemudian, mobil-mobil itu berhenti tepat di depan pintu masuk kediaman selatan. Para pengawal segera keluar dari mobil dan berlari ke sisi lain, membuka pintu-pintu mobil. Yang memimpin mereka adalah sebuah Rolls-Royce. Seorang pria setengah baya yang tampan mengenakan jas keluar, dan dia tidak lain adalah Paman Olsen. Dia melihat ke arah villa kecil itu dan kemudian kembali ke pintu depan, hanya untuk mendapati bahwa pintu villa itu tiba-tiba terbuka. Bersambung ke bab selanjutnya.